Sobat Goes, kali ini saya akan berbagi tips nih terkait dengan beli sepeda lipat yang second atau bekas ya. Dan di sini beberapa poin ya yang harus kita pastikan terlebih dahulu. Jadi kelebihan beli sepeda lipat bekas itu sebenarnya harga bisa lebih murah kalau Anda bisa cari yang tepat. Kemudian Anda juga kelebihannya bisa dapat part-part yang sudah di-upgrade gitu. Seperti itu kelebihannya. Jadi sepeda lipat bekas kalau memang dia kondisinya bagus ya nggak masalah, kita beli aja ya kan, ya seperti itu kan. Nah sekarang coba kita cek ya. Poin yang pertama, kenapa harus membeli sepeda lipat bekas? Nah, sekarang karena lagi rame nih guys, yang pertama adalah langsung saya bahas ke harga ya. Jadi kadang sepeda lipat bekas itu malah harganya itu lebih mahal. Itu terjadi di beberapa bulan ini. Padahal tadinya enggak guys, harusnya logikanya namanya bekas pasti lebih murah dari harga resellnya, harga retailnya. Nah, sekarang justru harga resell itu malah lebih mahal. Seperti itu yang terjadi. Nah, semoga kita nggak sampai salah pilih ya terkait dengan harga. Jangan lupa cek dulu di komunitas apakah itu memang harganya seperti itu. Kemudian cek di marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, kemudian di FJB Facebook. Nah, itu juga harus dicek gitu ya. Nah, ini beberapa tips ya. Yang pertama adalah harga itu loh. Jangan sampai salah harga. Dan Anda harus tahu harga retailnya tuh aslinya berapa gitu. Biar worth it gitu dapat harganya. Seperti itu ya guys ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi frame ya. Nah, dari segi frame ini memang harus detail ceknya. Jadi nggak cuma dari lecetnya aja. Biasanya kan seller tuh langsung ngecek kondisi frame 90% dan sebagainya. Nah, Anda yang paling penting adalah harus COD ya. COD supaya bisa ngecek langsung. Karena sepeda lipat bekas itu sangat riskan terjadi kerusakan. Nah, pertama adalah dari mainframe-nya. Mainframe-nya ini memang harus dipastikan ya. Mainframe ini harus dipastikan. Ini ada mainframe. Ini ada dari mainframe ya. Mainframe. Nah, ini harus dicek, benar-benar dicek. Mainframe, kemudian dari head tube-nya dan las-lasan di bagian head tube. Apakah ada yang tergores atau ada yang bolong-bolong dan sebagainya. Kemudian dari garpu atau fork-nya ya. Nah, garpu atau fork. Kemudian kalau sudah di chain stay sih, biasanya chain stay itu riskan terjadi crack ya. Nah, kalian pastikan chain stay-nya juga sama seat stay. Ini adalah seat stay-nya. Nah, beberapa kasus di sepeda yang berbahan steel atau kromoli itu banyak yang keropos gitu loh. Nah, kalian pastikan sepeda itu tahun berapa keluarnya, dan pastikan juga kalau sudah keropos itu memang sudah susah, sebaiknya jangan dibeli kalau udah keropos, walaupun itu langka dan sebaiknya saran saya nggak usah beli kalau yang keropos. Nah, kalian harus pastikan itu catnya orisinil atau enggak, biar tahu tuh keropos atau enggaknya. Nah, seperti itu ya guys ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari frame. Kemudian yang ketiga, kalau sepeda lipat itu penting, yaitu dari lipatan-lipatannya. Nah, kalian harus membuka lipatannya. Nah, di bagian sini, ini memang benar-benar harus dibuka ya guys. Jangan sampai nggak dibuka. Nah, di bagian sini apakah lipatan, baut-baut lipatannya tuh ada yang hilang atau enggak. Soalnya seringnya seperti itu, di bagian head post maupun di bagian sini ada baut-baut yang hilang atau ada bagian crack maupun karat di sini. Itu harus dicek benar-benar. Lipatan ya guys ya. Ini, kemudian yang bagian depan sini, head postnya ini, handle postnya harus dicek. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari part yang kecil-kecil nih, dari headset sama bottom bracket. Nah, di sini kalian harus benar-benar mencoba. Nah, yang penting itu di bagian bottom bracket ini Anda harus goes nih, dicoba goes. Nah, untuk cranknya tuh gedek-gedek atau enggak. Nah, itu harus dirasakan kalau pas lagi jalan. Kalau gedek-gedek berarti biasanya ada permasalahan di bagian bottom bracketnya. Kalau perlu buka bottom bracketnya. Soalnya kenapa? Karena sering ada drat yang aus di bagian
frame-nya. Nah itu sangat riskan itu. Itu kalau udah dratnya aus itu minus sekali guys ya. Jadi hati-hati. Saya kalau udah gedek-gedek, dratnya aus dan sebagainya. Kalau bottom bracketnya yang rusak itu bisa diganti. Cuma kalau dratnya yang aus itu lumayan susah dan pasti akan berpengaruh. Nah kemudian di headset ini juga kalian coba belok-belokkan seret atau enggak seperti itu, atau bisa buka dengan handle postnya. Jadi kalian pas beli itu bawa aja tool set, nggak masalah bawa tool set. Jadi kalian pastikan itu benar-benar terbuka, terutama untuk sepeda-sepeda yang tahun lama ya, seperti itu. Nah kemudian untuk bagian selanjutnya yang terpenting adalah dari group set. Nah ini yang tidak terpikirkan oleh banyak teman-teman. Jadi group set itu gigi-giginya ini kan ada sprocket, ada chainring ya. Nah gigi-giginya ini sering aus guys ya, sering aus. Jadi untuk kalau udah mulai aus itu biasanya nanti ditandai adanya saat kita shifting itu tidak halus gitu, shiftingnya agak kasar. Nah disitu biasanya pengguna-pengguna yang tidak mengerti terkait dengan crosslink itu biasanya gigi-gigi pada sprocket maupun chainringnya itu sering aus. Nah di sini ini benar-benar. Jadi cara ngeceknya bagaimana? Ya kalian harus jalan ya, harus gowes, kemudian kalian rasakan perpindahan shifting dari gear 1 sampai terakhir ya. Nah itu penting sekali sih guys. Kemudian cek RD guys, RD dari samping sini, apakah RD-nya itu bengkok atau enggak dari belakang. RD ini. Nah RD-nya itu bengkok atau enggak? Soalnya penting banget tuh kalau sampai RD bengkok. Ya udah lumayan harganya ya, apalagi kalau merek-merek tertentu yang memang menengah ke atas ya, untuk di atas entry level itu harganya lumayan. Jadi sprocket, RD, kemudian chainring itu harganya bisa melebihi harga frame malah, makanya harus benar-benar dicek. Kemudian selanjutnya adalah dari segi wheelset ya. Jadi kalian benar-benar harus memutar roda ini. Nah kemudian dilihat dari belakang apakah di situ ada yang oleng atau enggak. Nah takutnya ada kerusakan pada hubnya, takutnya di situ. Nah ini kan ada hub. Nah takutnya ada kerusakan di bagian hubnya ini, itu sangat penting guys. Nah kemudian di bagian rem itu juga harus dicek ya guys ya, rem seperti itu. Jadi part-part yang kecil-kecil itu juga harus dicek guys. Nah untuk tips selanjutnya nih guys, ini yang rahasia nih, ini kunci rahasianya. Kadang tuh ada tuh seller yang bilang ini sudah goes kurang dari 100 km dan sebagainya. Nah di situ teman-teman goes itu bisa cek apakah itu bohong atau enggaknya. Itu pertama dari sini nih, kita lihat dari sini. Nah biasanya grip-grip di ban itu sudah aus atau enggak. Kok sudah kelihatan aus nggak mungkin itu untuk rute yang pendek ya, pasti lumayan tinggi penggunaannya ya. Kemudian selain dari grip-grip di ban ini, kalian juga bisa cek di bagian grip, hand grip. Nah seperti hand grip. Nah biasanya untuk penggunaan yang lama itu kelihatan banget hand gripnya itu ya, yang ada yang boncel-boncel lah, kemudian ada bekas tangan, kemudian kotor. Nah itu biasanya di bagian hand grip itu kelihatan banget sih, kelihatan banget kalau itu penggunaannya udah lama dan sebagainya. Bagian hand grip lah ya, itu sih penting banget sih dicek sih. Penggunaan sudah lama atau enggak, atau KM jauh atau enggak dari, kalau ini disc brake ya guys ya. Jadi disc brake itu udah aus belum nih di bagian sini, mau di bagian rotor ya, rotor maupun kalipernya. Biasanya kelihatan itu guys. Nah kalau U-brake itu lebih gampang lagi. Kalian bisa lihat yang di sini itu brake padnya ini loh guys. Nah ini brake padnya ini dicek baik. Ini kan rim tab ya, remnya ini apakah boncel-boncel atau enggak. Kalau yang bagian remnya itu di brake padnya itu udah aus atau enggak, itu kelihatan banget guys. Kalau udah aus pasti tuh kelihatan lah ya penggunaannya lama atau enggak. Kemudian kalian juga bisa cek lagi di bagian pedalnya. Nah kalau pedalnya udah boncel-boncel ya mau gimana lagi ya, itu pasti penggunaannya udah lumayan lama ya atau jauh, seperti itu guys. Yang nggak kalah penting kita kepoin kepoin dari pemiliknya ya atau sellernya. Kalian benar-benar harus anamnes salahnya kalau dalam kesehatan itu. Jadi harus digali tuh terkait dengan penggunaannya, kemudian gaya bersepeda
si pemiliknya, ataukah yang ugal-ugalan dan sebagainya, ataukah dia memang kebersihan sepeda itu juga perlu dicek, apa dia benar-benar merawatnya atau enggak. Nah itu penting tuh dilihat. Nah mungkin cukup sekian ya yang bisa saya jelaskan terkait dengan tips pembelian sepeda bekas. Semoga dapat bermanfaat.